khair. Dan binatang ternak itu yang kalian sembah untuk menjadikan sebagai hewan kurban, itu kami jadikan buat kalian. Kami hamparkan, kami mudahkan buat kalian. Kenapa dimudahkan? Karena mudah untuk mendapatkannya. Kenapa tidak rusa misalnya dijadikan korban? Karena susah untuk mendapatkannya. Iya kan? Nangkapnya susah, apalagi nyembelihnya. Tapi Allah jadikan 3 hewan ini karena mudah dapatkan dan banyak dan tidak punah. Walaupun kambing itu, sapi dan juga onta tiap tahunnya dikorbankan, bahkan mungkin tiap harinya, alhamdulillah nggak pernah punah. Kenapa? Karena Allah jadikan itu sebagai kemudahan buat kita. Min syairillah. Dan ini juga bagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Begitu sempurnanya Islam ini, sampai dengan cara sembelih pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Sampai dengan cara detail itu Nabi ajarkan kepada kita. Ini sebagai bentuk kesempurnaan agama Islam yang tidak ada pada agama-agama yang lainnya. Kemudian fiha khair, dan juga dalam berkorban ini ada kebaikan bagi semua kalangan. Tidak hanya bagi orang yang kaya raya, tapi semuanya terlibat di situ. Bayangkan ketika ada orang yang berkorban, orang kaya raya ketika dia berkorban, maka dia memiliki hati yang sangat lapang. Kenapa? Berbahagia, bisa berbagi. Fakir miskin juga bisa menikmati daging yang mungkin selama ini dia tidak pernah makan daging. Apalagi masa pandemi ini, harga naik melejit sehingga kita menjerit. Namun dengan yang korban ini semua kita bisa merasakan. Dan tidak hanya 2 orang ini saja, semuanya kena. Para pengusaha transportasi juga ikut terlibat di situ karena ikut mengantarkan daging, ikut mengantarkan hewan, ikut mengantarkan transportasi, kan semuanya. Apalagi para penjual bumbu pun ikut juga di situ. Bumbu sate, bumbu gulai, bumbu semuanya ikut terlibat juga. Siapa lagi? Penjual arang yang mungkin selama ini tidak pernah atau jarang dicari. Pada hari itu Masya Allah semuanya pingin sate, betul konannya? Semuanya makan sate. Jadi semuanya terlibat, penjualnya, pembelinya, mungkin pedagangnya, penjual kambing yang selama ini mungkin tidak laku-laku. Namun ketika ada Idul Kurban, apalagi ini hari-hari ini musim-musim masuk sekolah ya, masuk kuliah, mungkin ada di antara wali-wali yang mungkin beban biaya anak-anaknya tidak bisa, dengan terjualnya hewan dia, masalah dia bisa melunasi semuanya. Jadi semuanya ada kebaikan, baik dari penjualnya, pembelinya, segala kaum muslimin, masya Allah ikut mendapatkan kebaikan dari Idul Kurban ini, ikut berbangga, ikut berbahagia. Makanya di sini katakan lakum fiha khair. Jadi dalam melaksanakan Idul Kurban tersebut ada kebaikan buat kita semua. Kemudian di antara perintah Allah Subhanahu wa taala tentang kurban ini, di ayat yang sering kita baca dan kita hafal di surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah hanya kepada Rabbmu dan wanhar, dan berkorbanlah. Kata para ulama at-tafsir, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir dan juga Al-Imam Al-Qurtubi dan juga imam-imam yang lainnya, ulama yang lainnya, para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan fasal li rabbika, dirikanlah salat Idul Adha, wanhar, dan berkorbanlah. Kenapa dikatakan wanhar? Ini sebagai simbol pemotongan hewan. Karena nahar itu digunakan untuk menyembelih onta. Kalau sapi, kemudian kambing atau binatang yang lain disembelih itu lehernya. Leher itu kan ada yang ujung dengan kepala, ada yang dengan badan. Yang sebelah mana yang disembelih? Yang di sebelah mananya? Di sininya, di tengahnya, di sininya. Ya. Kalau onta itu di naharnya ini, di bagian pernapasan atau perbatasan leher dengan tubuhnya, di tengah-tengahnya ini. Itu namanya nahar namanya. Tapi kalau yang lainnya, kambing, sapi, kerbau,
atau yang semisalnya itu di atasnya, bukan di tengah-tengahnya, di atasnya. Nah disinilah tempat ngumpul 3 atau 4. Ada bilang 3 dan ada bilang 4, tapi ya bisa 4 bisa 3. Ada saluran pernapasan, ada saluran makanan, ada urat, 2 urat. Namanya urat apa namanya ini? Wajadan kalau bahasa Arabnya itu. Itu semua harus putus. Ada namanya saluran pernapasan, saluran makan, dan 2 urat. 2 urat sini. Dan keempat tempat harus putus. Kenapa sering kita lihat ada hewan yang sudah digorok, kelihatannya gorok, masih jalan. Berarti 2 urat ini belum putus. Di sini ada 2 uratnya nih. Kalau bisa dipraktekkan di kambing atau di sapi itu bisa kita lihat melintang uratnya itu. Satu putus, satu tidak, itu masih jalan dia. Masih jalan. Makanya harus dua-duanya. Jadi harus di perbatasan kerongkongan dengan kelapa nih, kepala ya. Kepala dipotong di sini dan putus dua-duanya, keempat-empatnya, insya Allah cepat matinya. Cepat matinya. Insya Allah kita akan bahas dengan detail insya Allah. Jadi itulah dikatakan nahar tadi, itu cara untuk menyembelih onta. Dengan demikian onta itu akan apa namanya? Akan putus lehernya insya Allah. Bagian yang ketiga, apa sih hikmahnya? Kalau kita ingin bertanya, kenapa? Apa sih tujuan? Nah, dalam agama kita tidak boleh mengatakan kenapa sih Allah memerintahkan demikian. Itu pertanyaan yang salah. Harus diganti dengan apa hikmahnya? Apa hikmahnya Allah perintahkan itu semua? Yang pertama, atau hikmah yang pertama tentunya menghidupkan sunnah Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Menghidupkan apa? Sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan melalui mimpi. Yang mana kalau kita lihat perintah ini dengan logika kita katakan itu bukan sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang yang bertanya, masa ada perintah dari Tuhan, kata mereka, orang-orang ateis ini mengatakan menyuruh membunuh anaknya. Kan enggak logis, kata mereka. Enggak logis. Masa ada perintah dari Tuhan, kata mereka, membunuh anaknya sendiri? Enggak logis. Itu bukan Tuhan. Jin atau syaitan kan. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap perintah itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Makanya sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, ketika berhadapan dengan perintah Allah, jangan menyatanya. Kita harus mengatakan apa? Sami'na wa ta'an. Itu yang pertama. Yang kedua, mari merasa bodoh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan manusia. Allah juga yang memerintahkan manusia. Maka jangan pernah bertanya kenapa Allah menyatakan demikian. Mari merasa bodoh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan tentang diri kita. Sebagai contoh misalnya, ketika Nabi Musa alaihissalam disuruh untuk pergi keluar dari kotanya Fir'aun, kabur, menuju kemana? Menuju ke lautan. Sampainya di sana, di hadapan Nabi Musa berhadapan dengan lautan. Di belakangnya bala tentara Fir'aun yang siap membunuh, mengejar Nabi Musa alaihissalam. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Musa, inna ma'i rabbi sayahdin. Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya aku bersama Rabbku yang senantiasa akan memberikan aku petunjuk. Dan betul Allah perintahkan untuk Allah perintahkan Nabi Musa untuk membelah lautan dengan tongkatnya itu. Dan lautan berbelah, Nabi Musa tertolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan tenggelamnya Firaun. Kalau kita berpikir dengan logika kita, bayangkan di lautan berhadapan dengan lautan, kemudian Nabi Musa, kemudian Firaun.
maju kena, mundur kena. Kalau kita berpikir Nabi Musa dan teman-temannya dan sahabat-sahabatnya akan mati, tapi tidak. Allah maha kuasa. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya dilemparkan ke dalam api. Logika kita, apapun kalau berhadapan dengan api pasti terbakar, betul tidak? Tapi karena Allah yang maha kuasa, kuni bardan wa salama, wahai api jadilah dingin dan selamat bagi Nabi Ibrahim. Nah, termasuk juga perintah Allah Subhanahu wa taala membunuh, menyembelih anaknya. Makanya kita harus mengatakan apa? Sami'na wa ta'na. Termasuk juga dengan hal-hal yang lainnya. Mari merasa bodoh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berhadapan dengan perintah Allah, merasa bodohlah. Walaupun kita mungkin titelnya profesor, doktor, insinyur dan segala macamnya itu, kalau Allah yang merintahkan, kita mengatakan sami'na wa ta'na. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang berikutnya yaitu adalah at-tawsi'ah 'alan nasi yaumal 'id wa ayyamit tasyrik, yaitu memberikan kemudahan, kemudian membagikan kebahagiaan bagi kaum muslimin di hari Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik. Jadi hari-hari di hari haji itu semuanya ada nama-namanya. Semuanya ada nama-namanya. Kalau tanggal 8 Dzulhijjah namanya, ada yang tahu? Ada yang tahu namanya? 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Semua hari-hari ini ada namanya. Tanggal 8 Dzulhijjah bagi jemaah haji dikatakan Yaumut Tarwiyah. Dikatakan Yaumut Tarwiyah, hari di mana jemaah haji ini mengumpulkan barang-barangnya, semua perlengkapannya untuk menuju tanggal 9. Tanggal 9 apa namanya? Hari Arafah. Hari Arafah. 9 Dzulhijjah namanya hari Arafah, hari yang di mana semua jemaah haji berkumpul di Arafah, wukuf di Arafah untuk melaksanakan haji akbar. Orang yang berhaji kalau tidak wukuf di Arafah maka tidak sah hajinya. Makanya Nabi bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah karena dia rukun. Kalau ada orang yang tidak melaksanakan rukun maka gagal hajinya. Kemudian tanggal 10 dikatakan Yaumun Nahar, hari sembelihan. Karena disitulah hari di mana kaum muslimin menyembelihkan sembelihannya, baik yang haji ataupun yang tidak haji. Kemudian tanggal 11, 12, 13 namanya hari-hari tasyrik namanya. Hari tasyrik itu hari-hari di mana yang jemaah haji melemparkan jumrohnya, 3 jumroh, Aqabah, Wusta dan juga Sughra, Wusta dan jumroh Aqabah yang paling besar. Maka dengan demikian jemaah haji sudah bisa melaksanakan, bisa pulang ke tanah air masing-masing kalau sudah melempar jumroh Aqabah yang terakhir di hari tinggal 13. Dan hari itu juga 10, 11, 12, 13 itu kaum muslimin diharamkan untuk berpuasa. Diharamkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena hari itu dianjurkan untuk menyembelih hewan korban untuk makan minum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyaumina ayyam akli wa syurbin." Hari-hari yang haji berada di Mina itu 10, 11, 12, 13 itu hari-hari di mana kaum muslimin menikmati makanan Idul Kurban itu. Maka silakan berpesta pora, dibolehkan pada hari itu saja. Makanya di antara hikmahnya itu memberikan kebahagiaan kepada kaum muslimin yang kita bicarakan tadi itu. Penjual dagingnya, kemudian yang berkorbannya, yang menerima dagingnya, penjual bumbu, penjual tusuk sate, penjual sate dan segala macamnya itu semuanya bergembira mendapatkan kebaikan dari Idul Kurban ini. Kemudian yang keempat, apa sih hukumnya berkorban? Apa hukum berkorban? Wajibkah?
Sunnahkah, rukunkah, atau yang lain? Berkorban hukumnya sunnah muakkadah. Apa hukumnya? Sunnah muakkadah bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Apa ukuran kita mampu dan tidak mampu itu? Ukurannya adalah di saat hari raya Idul Adha, hari haknya itu, atau sebelumnya dan sampai hari hak, kita punya kelebihan. Kita punya kelebihan. Berapa kebutuhan kita bulan tersebut, dan ada lebihnya, dan lebih itu bisa untuk membeli satu hewan kurban, baik itu domba, sapi, kambing, atau onta. Minimal kita bisa membeli apa? Satu domba. Berapa harga domba sekarang? Domba itu umurnya minimal 6 bulan ke atas. Kalau kambing setahun ke atas. Kalau sapi 2 tahun ke atas. Kalau onta 5 tahun ke atas. Domba paling murah kayaknya. Iya, ada 1 juta? Juta ya? Iya. HP Android berapa harganya? HP Android? HP Android berapa harganya? HP Android berapa harganya? HP Android itu? Berapa? 2 juta. Berarti yang pegang HP Android melebihi dari harga korban. Berarti dia bisa berkorban. Iya. Berarti bisa berkorban, minimal beli 1 domba yang umurnya 6 bulan ke atas. Karena banyak orang yang sebenarnya mampu berkorban tapi memiskinkan dirinya. Aku tidak mampu katanya. Terutama yang perokok, pecandu itu sebenarnya bisa berkorban. Berapa rokok per hari? Berapa rokok per hari? Pak Imam berapa? Kalau sebungkus berapa? 20 ya per hari. Kali 30 hari berapa? 600 kali 12 bulan berapa? 7 juta 200. Berarti dia bisa berkorban 2 kambing, 3 malah ya. Masya Allah. Jadi kita sebenarnya mampu, tetapi kita yang memiskinkan diri kita, sehingga ujung-ujungnya Allah tidak memberikan kemudahan buat dia. Makanya tanamkan dari sekarang, insya Allah tahun depan saya akan berkorban, maka insya Allah Allah akan mudahkan. Beli HP aja bisa, yang harganya 2 juta, 3 juta, betul tidak? Ya kan? Dan kita mau dan rela. Tapi kenapa di saat kita yang ini adalah untuk kebutuhan kita nanti di hari akhirat, kita tidak mau berkorban demi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Idza dakhalatil 'ashru wa arada ahadukum an yudhhi fala yamassa min sya'rihi wa bashrihi syai'a." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah. Sekarang udah masuk belum? Belum ya? Berapa sekarang? Sekarang tanggal berapa sekarang Dzulhijjah? Oh belum. Sekarang baru belum ya? 2-3 hari lagi insyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah dan ada orang yang ingin berkorban, maka jangan dia mengambil satupun dari rambutnya atau kukunya. Misalnya kita sudah benar berkorban ketika tanggal 1 Dzulhijjah, maka tidak boleh motong kukunya, motong kumisnya, motong rambutnya sampai dia berkorban nanti di hari tanggal 10 itu. Bisa ngerti ya? Itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata para ulama, ketika dia sudah mengetahui bahwasanya dia mampu untuk berkorban,
dan dia tidak berkorban, dan dia mampu misalnya, dia mampu berkorban, kata para ulama, dia berdosa. Dia berdosa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, man kana lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang sudah punya kemampuan untuk berkorban, kemudian dia tidak berkorban, maka hendaklah tidak mendekatkan diri ke masjid ini atau ke tempat sholat tersebut. Itu ancaman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu. Masih ada waktu untuk berkorban. Mari insyaallah Allah mudahkan. Allah mudahkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, insyaallah kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya. Yang kelima, apa sih yang dianjurkan untuk berkorban? Maksudnya apa? Hewan apa saja yang disyaratkan untuk berkorban? Yang pertama, kata para ulama, la tasihul adhiyah illa minal an'am. Tidak sah berkorban kecuali dari hewan-hewan yang Nabi tentukan. Ada 3 jenis atau yang sejenisnya. Yang ketiga-tiganya ini semuanya 4 kaki. 4 kakinya. Yang pertama apa tadi? Kambing dan semisalnya. Yang kedua, sapi dan semisalnya. Yang ketiga, onta. Nggak ada yang semisalnya. Kambing ada banyak. Ada kambing domba, ada kambing Jawa, ada apa lagi? Yang semisalnya. Nah, kalau domba, tadi saya jelaskan tadi, minimal berapa usia tadi? 6 bulan ke atas. Kambing, ya, setahun ke atas. Dan itu oleh pakar perkambingan tahu. Lihat dari giginya dan juga tanduknya berapa usianya. Kemudian sapi dan semisalnya. Apa itu? Kerbau. Sapi dan juga kerbau semisalnya. Sama usianya juga dia di atas 2 tahun. Kemudian apa tadi? Onta di atas 5 tahun. Apa buktinya? Apa dalilnya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Pada setiap umat kami jadikan ada manasik yang mereka laksanakan, tujuannya untuk mengingat nama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya apa? Bahimatul an'am, yaitu hewan ternak. Hewan ternak. Kenapa tidak ayam? Kenapa tidak ayam? Ayam dijadikan hewan ternak bukan? Hewan ternak ya. Tapi dia bukan 4 kaki. Maka tidak termasuk. Harus yang 4 kakinya. Dan Nabi pun tidak pernah dinukil satu hadis pun bahwasannya Nabi berkorban selain dari 3 jenis tadi itu. Yang mungkin walaupun orang tuh punya satu kandang bebek atau unggas yang lainnya, tidak disarankan. Kenapa? Karena Nabi tidak memerintahkannya. Jadi harus dengan 3 jenis tadi itu. Harus 3 dengan jenis tadi itu. Jadi yang paling utama apa? Yang paling afdal apa? Yang paling besar? Ya untuk onta. Kemudian sapi, kemudian kambing. Maka mari kita biasakan diri kita untuk tanamkan diri kita agar kita bisa berkorban, agar anak-anak kita juga nantinya bisa berbagi kepada yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah 5 bagian berikutnya kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan atau dikoreksi, silakan. Nah.
mungkin kita di kadang di masyarakat masih banyak yang belum paham. Karena banyak berkorban terutama di desa Islam mereka berkorban itu misalnya begini, Pak tolong potongkan kurban saya ini sebagai ongkosnya ambil dagingnya. Ini kan sebanyak tentunya sudah desa-desa. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan Ustaz, mungkin ada yang belum paham gitu dan yang kalian hadir ini mana hukumnya itu bahwa sembilan itu ongkosnya gimana, dari mana biayanya? Nah, ini yang sering kita temukan di masyarakat kita. Insya Allah ini kan jadi bahasan nanti biasa, tapi nggak apa-apa. Kita jelaskan sebagai mukaddimah saja. Jadi ada bagian-bagian yang dalam korban itu tidak bisa dibagikan. Seperti apa? Kulitnya, ya. Kemudian seperti kepalanya. Seperti apa lagi? Kikilnya, ya. Itu buat siapa itu? Itu boleh buat pemiliknya dan boleh juga dibagikan. Tapi tidak disarankan, tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Terkadang ada di antara kita tukang-tukang ini dikasih dari hewan apa namanya? Hewan daging itu. Emang ini khilaf di antara para ulama. Ada perbedaan pendapat antara para ulama, tapi yang lebih rajih adalah diberikan dari uang yang lain. Diberikan dari uang yang lain selain dari daging itu. Daging itu dia tetap dapat, karena itu bagiannya dia. Tetapi untuk sewa ongkosnya kayak tukang jagal, ya kan? Maka diambil dari uang lain. Makanya bagi panitia setelah mengumpulkan dana korban juga disarankan ada dana operasionalnya untuk penjagal itu. Kalau mau dikasih apa namanya kepala itu tergantung kebijakan dari pemilik. Pemilik apa? Pemilik daging. Karena biasanya ada di uruf kita ini, kearifan lokal kita ini, kalau kepalanya buat buat siapa biasanya? Buat penyembelih biasanya. Nah, penyembelih itu biasanya menyembelih bukan di sini tapi di sininya. Biar dagingnya banyak buat dia. Bisa ngerti nggak? Ya, penyakan penyembelih itu biasanya nyembelihnya dari sini. Biar dagingnya banyak buat dia. Padahal yang sunnah itu adalah dari sininya. Dari perbatasan kepala dengan leher di sininya. Nah, setelah ngumpul 4 urat tadi itu dan mudah untuk dipatahkan. Karena ini kan daging semua. Ya daging semua ini kan. Ini kan tulang. Ini kan daging. Nah, ini lebih mudah untuk diputuskan. Coba diberitahu biar masing-masing. Ini kan daging ini kan. Daging. Ini kan tulang sini. Nah, coba lebih mudah cepat di sini. Diputuskan di sini, bukan di bawah. Gitu jawabannya. Wallahu taala. Ada lagi yang lain? Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum. Naam. Jadi jelas masyarakat kita tidak mampu tujuh orang. Satu RT untuk satu ekor sapi. Masya Allah. Masyarakat dari sekali dua tempat tapi kemampuan mereka penyempatan kira-kira masuk apa lagi? Ya, mengenai korban ini juga bagian kita sampaikan nanti pertemuan yang akan datang, yaitu mengenai itu korban untuk siapa saja. Kalau onta itu untuk 10 orang, sumber dananya untuk 10 orang. Artinya dana untuk membeli onta untuk 10 orang. Kalau sapi untuk 7 orang, sumber dananya. Kalau kambing 1 orang saja, 1 orang saja. Nah, kalau ini hasil dari patungan iuran dari satu keluarga, bukan satu keluarga, satu RT misalnya, ini kan berkorban, itu boleh-boleh saja, tetapi bukan untuk korban. Kenapa? Karena nanti untuk
penyembelihan itu disunahkan menyebutkan namanya, sumber dananya. Nanti juga kita jelaskan nanti bahwasanya di saat kita menyembelih itu kita disunahkan menyebutkan nama orang yang berkorban, sebutkan namanya. Nah, dikhawatirkan nantinya hasil dari iuran tersebut itu bukan jadi korban, tapi seperti sembelihan biasa. Kenapa? Karena bukan bersumber dari Nabi, dari hal-hal yang Nabi tentukan jumlahnya. Yang walaupun ketika penyembelihan itu boleh juga menyebutkan nama orang lain, tapi sumber dananya itu harus dari yang Nabi tentukan tadi itu. Kalau onta 10 orang, sapi 7 orang, kambing 1 orang. Tapi di saat menyembelihkan disebutkan juga nama-nama yang lainnya. Sebagai contoh misalnya Nabi SAW ketika beliau menyembelih, apa kata beliau? Bismillah hadza an Muhammad wa an ummati Muhammad. Bismillah, ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan juga dari umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang tidak mampu sama sekali, tidak mampu berkorban, Nabi sudah berkorban untuk mereka. Kenapa? Karena Nabi sudah menyebutkan nama mereka di saat berkorban. Kalau memang tidak mampu. Jadi kalau memang ada orang-orang yang masalah seperti yang terjadi di sekolah misalnya, kan iuran nih semua siswa iuran untuk beli sapi misalnya. Iya. Seperti jadi korban. Tapi pada faktanya yang kena bagian itu guru-gurunya. Siswanya tidak kebagian gajinya. Ini juga menyalahi sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi untuk mendapatkan pahala, kita katakan Allah punya hak. Allah itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih afdalnya kita melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau memang tidak sanggup membeli sapi, ya udah beli kambing. Kalau memang tidak sanggup berkorban, yang lainnya masalah. Itu juga sunnahnya, hukumnya kan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Jadi intinya di sini bukan hanya sekedar menyembelih korban, tapi intinya apa? Kita melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hanya sekedar mengumpulkan dana menyembelih kambing selesai, hanya sebagai senang-senang, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi apakah hasil yang sunnah Nabi agar kita bisa mendapatkan pahala korban? Ada kebaikan-kebaikan, ada juga ada kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak seperti kebaikan orang-orang yang menyembelih langsung dengan uangnya sendiri. Mungkin itu Pak Ketua? Mungkin itu jawabannya. Jadi harus sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Terakhir, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan jenis hewan kurban. Pertama, pertanyaan, apakah hewan kurban itu jenis kelaminnya harus jantan? Nah. Pertama, karena kalau kita beli hewan kurban kita lihat itu kelaminnya jantan. Yang kedua, untuk orang yang berkurban itu kadang-kadang ada yang mengatakan yang kurban itu dikasih pahanya dan lain sebagainya. Jadi pendapatan atau daging yang harus kita berikan untuk orang yang berkurban itu seperti apa? Ya, ada 2 pertanyaan yang sangat penting sekali. Masalah ini sebenarnya bahas ini pada pertemuan berikutnya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita ngulang lagi. Yang pertama, masalah pertanyaan pertama nih, masalah. Oh ya, jenis betina atau jantan. Semuanya boleh. Boleh dua-duanya. Boleh jantan, boleh betina. Cuman harus diperhatikan. Kalau semuanya betina semuanya, siapa yang akan meneruskan nanti generasi berikutnya kalau semuanya betina? Kan mati induknya kan? Mati induknya. Yang berikutnya harus juga dipastikan tidak boleh ada anak dalam kandungannya. Sebab kalau kambing kalau 2 tahun kan dia sudah setahun ya, dia sudah beranak ya. Ke atas kalau betina.
Dikhawatirkan juga padahal Nabi tidak boleh, Nabi melarang kita untuk menyembelih hewan yang ada apa namanya? Ada janinnya. Makanya sebelum dikorban harus di USG dulu. Sebelum dikorban harus di USG dulu. Ya, harus dikosongkan dulu perutnya. Cuman manakah yang afdal? Yang afdal itu adalah yang jantan. Yang jantan. Kalau jantan kan cukup satu kan? Bisa betina semuanya. Makanya disunahkan yang jantan, di afdal yang jantan. Kenapa? Karena dagingnya lebih empuk. Dagingnya lebih empuk daripada yang betina. Betina itu dagingnya agak keras alot kalau Jawanya. Yang jantan karena dia sering lari sehingga lemak-lemaknya itu berkurang daripada yang betina. Betina banyak lemaknya, kalau jantan lemaknya sedikit. Dan dagingnya lebih enak lagi. Dagingnya lebih enak. Kalau masalah jenis kelamin boleh jantan, boleh betina. Tapi yang betina tadi itu ada ada hal yang harus perhatikan. Harus tidak ada janinnya. Kemudian apa lagi tadi? Dipastikan juga tidak ada janinnya. Nah, kemudian yang berikutnya masalah yang kedua apa tadi? Bagian dagingnya berapakah yang dia dapatkan? Dijelaskan di surat Al-Hajj. Allah berfirman, "Wa kulu minha wa'timul al-qani'a wal mu'tar." Silakan dibuka surat Al-Hajj. Allah berfirman apa? Jadi orang yang menyembelih itu diberikan 3. Makanlah darinya, dan belilah makan orang yang berkecukupan, dan juga orang yang fakir miskin yang minta-minta. Maka dari daging itu dibagi 3. Sepertiga buat pemiliknya, sepertiganya lagi buat sahabat, teman-teman, sepertiga lagi buat orang fakir atau miskin. Jadi boleh kita makan dari 9 kita sendiri. Dan Nabi SAW ketika beliau berkorban, diriwayatkan beliau berkorban 100 ekor onta. Nabi berkorban berapa? 100 ekor onta. Beliau sembelih sendiri dengan tangan sendiri. Sisanya Nabi perintahkan kepada Ali untuk menyembelih sisanya. Bayangkan berapa ekor onta? 100 ekor onta Nabi berkorban. Masya Allah. Dan Nabi makan sendiri, sisanya dibagikan kepada fakir miskin. Nah, masalah pemilihan paha, kemudian iga, iya, yang belum punya tulang rusuk nanti berkorban bisa dapat nanti. Ada yang bujang sini? Oh ya. Jadi terserah yang punya, mau ambil iganya, mau ngambil pahanya, terserah. Jadi karena Nabi tidak membatasi harus kepala, harus ini, tidak, silakan. Karena itu punya dia berhak, saya ini aja, tidak, kasih dia. Selebihnya dibagi 3, dibagi 2/3-nya sisa silakan buat teman-teman, kemudian juga buat fakir atau miskin. Makanya bagusnya itu sunnahnya itu orang yang menyembelih, orang yang berkorban dia sendiri yang menyembelih, sehingga dia bisa membagi sendiri-sendiri. Tapi kalau memang dia nggak tahu, serahkan kepada panitia. Nanti pesan panitia, saya segini, sisanya silakan dibagi. Sudah habis waktu ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.